kita harus menjauh. Ya, banyak media sangat mendukung hal ini terjadi sampai orang-orang sekarang di Pulau Dom, di mana-mana sampai kita sendiri banyak melewati kesukaran. Ya, kita menjadi satu. Ya, sebenarnya kita harus keluar. Ibrani 13:4 baca ya. Firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang zina dan pezina akan dihakimi Allah. Ya, jadi ini namanya melakukan seks di luar pernikahan itu merusak rumah tangga, merusak keluarga sendiri. Suami istri jadi pola sana patu cere karena dosa ini. Ya, iblis itu begitu pintar di dalam jemaat ini. Ketika ada jemaat tidak memperbaiki diri dengan bagus, maka dia akan masuk dan merugikan lagi rumah tangga yang baik. Kalau boleh bisa hancur. Maka saya bilang jemaat di sini, segera bertobat dan perbaiki hidup. Nikah-nikah yang kurang baik diperbaiki, supaya jangan merugikan yang lain. Sebab tidak sadar, Anda menjadi biang pelatihnya dari roh jahat itu. Waktu saya ketemu di SMA Moria, ada satu wanita dari Jakarta, dia masuk ke lamanya, dia selalu kesurupan. Waktu dia mulai mengganggu mulai dari SD Mulia, SMP sampai semakin cukup lama, hampir 1 bulan. Orang sibuk di SD, dia sudah ada di SMP. Orang sibuk di SMP, dia sudah ada di SMA. Sampai kepalanya sembilan begini, Maria, bapakmu ada di sini. Datang dulu. Kami sudah usahakan dan melakukan, tapi susah. Dipanggil Bapak Gembala, tolong melihat strategi Bapak Gembala, aman itu dan saja. Ternyata kami angkat dulu. Karena dia memikirkan perang melepaskan itu tidak mudah. Waktu Tuhan beratkan hati saya, karena banyak bimbingan orang-orang adik yang saya bilang mengusir segalanya. Saya hayati dan saya tidak tahu bahwa Tuhan sedang pakai saya di sini. Begitulah kan, pada tanya itu, oh pendeta sudah sibuk, Bapak pendeta yang dulu, kami sudah berdoa di sini, tapi dia lari ke sana lagi. Kami berdoa di sini, tapi dia lari ke sana lagi. Oh, mari cerita dulu. Lalu itu kita, saya tahu posisi dia di mana. Ini, Bapak pendeta, kalau Bapak tidak berdoa lagi, kamu sudah berdoa banyak. Saya hanya panggil nama di sini. Darah itu untuk saya sudah pasti jadinya lagi. Ya. Jadi di jemaat yang perlu kosongkan. Jangan sayang Tuhan supaya Tuhan dapatkan setan itu. Itu aja. Ya. Itu menjadi selesai. Dia bilang satu rombongan grup besar sudah keluar dari mobil. Dan hari itu juga Moria dilepaskan dari penyakit yang merugikan. Saya masih bergumul untuk jemaat ini. Satu waktu Tuhan dirikan, saya mau berdiam diri untuk mengenal roh mati sini. Sebab ini kekuatan yang melumpuhkan umat Tuhan. Ya, saya punya orang tua rohani bilang, ada satu ibu pada zaman dia memimpin, dia tidak tahu dia kepala, ibu pelajar. Bertahun-tahun dia rasa kekeluhan. Saya padahal ceritanya hasil pelajar. Begitu diketahuan dipanggil dikasih nasihat.
Ialah langsung Bapak Gembala bicara di muka jemaat semua mengundang nama Ibu di hari ini dikeluarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena iblis sudah kata dia tidak mau bebas. Banyak kali dosa kita anggap tidak apa-apa, kita lolos saja. Nanti sudah jadi hebat, baru kita mulai rasa. Ya, melakukan Tuhan larang. Jangan melakukan seks di luar pernikahan. Itu berbahaya. Karena pernikahan itu sudah diberkati. Sudah ada janji-janji halo yang sudah baru nikah diberkati masih utuh. Ada yang di dalam lain sudah bahagia. Ada satu pemuda datang syariah, Pak, kamu sama kemana? Istrimu di mana? Ya, kalau Tuhan berikan kita untuk jadi bagus, jangan sampai kita terbawa jadi satu dengan perempuan Sunda. Wahyu 17 itu. Gereja-gereja Sunda, gereja-gereja yang tidak menghargai ajaran Tuhan, tidak menghargai Roh Kudus, bahkan hidup sendiri tidak dijaga, kumpul-kumpul bebo, tidak tahu nikahnya bagaimana jadi baik, hidup orangnya bagaimana moralitasnya, cukup mancur semuanya, yang penting memuji Tuhan, lompat sana, lompat sini, kesukaan sana, tidak tahu yang kasih racun dia kasih masuk. Lama-lama dengan penyakit seperti saya anak perempuan ini, racun yang satu, racun yang satu. Ya, jadi pertemuan ini saya harap seluruh jemaat hadir. Saya akan bicara, saya kembalikan nanti. Silakan untuk saya, silakan untuk forum ini. Kita akan mendengarkan firman Allah. Saya tidak suka ini seperti terus. Kita punya kesibukan, Tuhan semua datang. Kita memikir KKR, kita memikir rakyat, kita mau menolong orang-orang lain yang sementara mereka hidup tak karuan, mau kembali kepada Allah. Tangan-tangan mereka sedang lambai. Allah selalu memberikan visi saya ketika melihat tanah Papua ini, bagaimana orang Papua menangis, bagaimana mereka merindukan kelepasan, sementara orang kota hidup di dalam naungan bobroknya setan, memberikan jerat, tidak pernah keluar dari masalah. Saudara, ini sesuatu yang kita harus mengerti. Hormatilah pernikahan dan janji-janji itu yang sudah murni. Ya, ketika pendeta sudah berdoa, semua sudah ada. Hormati itu dengan bagus. Ya, dan saya merasa mudah-mudahan tahun ini ada yang kemudian bisa jadi bagus. Karena sebelum itu mereka cukup sulit, tapi setelah diadakan seperti itu, saya melihat ada tanda-tanda tidak sebebas ini. Maka itu gimana? Menolak pengajaran? Silakan. Mau terima pengajaran? Silakan. Ya, karena ini dari Allah. Allah ingin supaya berubah tanda itu yang baik. Kehidupan itu harus dinikahkan semua. Yang masih muda, yang sekarang sudah tapi ada perlu diselesaikan untuk menjadi orang yang tidak terlibat dalam kehancuran bersama dunia, terutama di keluarga yang ada lihat. Kami sangatkan sebagai hasil. Dengar, itu dia dulu dari situ, istrinya terus ke sana. Kalau stop, bukan Tuhan kasih kita nikah tidak berikan bahagia, tapi kita yang kurang perhatikan janji. Tuhan jujur, nah itu yang membuat kehancuran. Ya, Amsalena itu tenang. Saya kejar waktu karena saya punya waktu sudah sedikit harus berangkat.
Waalaikumsalam. Amsalnya nama itu ya. Ya, Amsal lagi. Amsal 6 ayat 26 firman Tuhan, karena bagi seorang sudah sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Saudara, di kota Sodom ini telah ada banyak pelacur yang menjerumuskan orang pria kepada kemiskinan. Saya pernah tahu itu lewat adik saya yang satu. Ketika kami hidup, dia tidak tahu bahwa dia bergaul bahwa ada sekumpulan perempuan yang cuma karena sesuap makan. Hidupnya cuma itu. Akhirnya menggodai. Lalu adik saya itu sempat cacatnya sampai sekarang belum selesai dari sejalan ini. Kami pusing. Perempuan ini lepas diukur lagi satu perempuan. Kota seorang sekarang ini. Waktu saya bisnis ikan berapu, karena sudah tahu itu kan uangnya banyak, Pak Letnan, Pak Bambang bilang Pak Mandiri, Bapak Pendeta yang dirumuskan ada dua di dalam di sini semua pada bebas. Kita sampai ada satu wanita, dia datang, dia bilang, aduh saya punya laki kemarin, dia sudah berangkat ke Manado, kasih saya uang. Jadi kamu di sini, tolong kasih uang, dia menangis berontak. Saya mau dia, penting kalau kenapa kamu tidak lihat itu yang menangis? Lalu paketnya dibilang, mamanya, papa, mari papa, mari dulu. Kenapa tidak? Bapak di sini biasa. Biasa apa? Saya kan gitu. Dia butuh berkata, tidak kasih dia uang. Baik, kasih uang sudah. Tidak tolong Bapak, hati-hati ya. Bapak mau bilang, hati-hati ya. Karena itu berbahaya. Karena namanya apa Tuhan? Kepala saya beda. Nah, sambil di satu rumah tanya sama orang saya, fokus sendiri. Bapak perlu siapa? Loh, perempuan yang tinggal. Bapak, mungkin dia lagi ada di mandi. Saya mau bertemu sebentar. Begitu dia masuk, tunggu Bapak, bukan di sini, jawabannya begitu. Nanti Bapak dengan saya ikut ke rumah tempatnya. Saya sebagai dan istri saya. Begitu diantar sampai di rumah yang menuju ke perikanan itu, ada rumah yang lain, ada bos mungkin di bos penanggung. Langsung wanita ini meluncur ke karena yang dari mana Bapak, dia lihat saya dari pulang, Bapak masuk sudah. Bapak mensebutkan dia Bapak, tidak, nanti minta tolong, ini uang 300 ini kasih untuk dia. Saya pulang. Begitu saya pulang, dalam hati saya ketawa, dalam hati saya teringat rekan-rekan saya lagi menunggu. Begitu saya sampai ke bawah bilang, bagaimana Pak Pendeta? Sekarang Sodom itu pelacurnya hebat. Dia ingin sebenarnya yang kerja ini sesuap makan, sebab orangnya sudah hilang. Anda buat supaya Anda miskin. Jadi jangan kaget-kaget dengan tawaran janda-janda muda. Jangan kaget dengan bahwa lebih bagus berhenti dari kelakuan biar. Patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau seorang laki-laki melakukan itu, berarti dia menghina ayahnya di muka umum. Dan kalau saya sebagai ayah, saya katakan anak-anak Tuhan. Kita baca lagi. Kita baca Amsal 8
23 ayat 27 sampai 28. Saudara dengar, telinga panas, tapi supaya Tuhan tolong. Pasal 6 berbeda, sudah. Ya. Amsal 23 ayat 27 sampai 26. Ini surat Salomo yang memang diakui bahwa kesia-siaan. Amsal 23 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan. Karena perempuan dalam adalah lubang yang dalam, Perempuan pelacur, ya. dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamut ia menghadap dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu, siapa mengeluh. Amsal 29 ayat 1. Nanti saudara renungkan. Saudara jangan malas baca. Kalau kenal metode baca ulang-ulang dengan satu pengertian, supaya saya jangan, kalau perempuan supaya jangan jadi perempuan pelacur yang merusak termasuk sebab makan. Tapi rubah hidupmu supaya Tuhan mengasihimu. Kalau anak laki-laki berumah tangga, hormati rumah tangga. Jangan ikut perempuan saudara di kota Sorong yang cuma tipu ke sana cari uang sedikit, bikin Anda pusing, telepon sampai kepala sakit. Perempuan melacur penjahat, dia ingin kau dibinasakan. Terus pasal 29 ayat 3. Pasal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmah menggembirakan ayatnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Anak-anak saya kasih lihat. Jangan bergaul dengan pelacur. Anda tidak menghormati saya. Kalau saya bilang keluar dari itu, tapi saya sayang Anda karena Anda adalah darah dan daging, supaya stop berhenti. Rahasianya nanti lagi. Saya akan berikan kuncinya bukan. Ya. Tapi Anda yang terus masih mengosongkan hidup sebagai pelacur, lebih bagus bertobat sekarang. Bertobat sudah begini. Jangan tipu-tipu lagi. Ya. Anak yang bijaksana laki-laki, dia menyenangkan hati ayahnya. Tapi kalau dia bergaul dengan perempuan pelacur, dia memalukan ayahnya. Perhatikan anak laki-laki supaya engkau terus Tuhan sayang. Tuhan mengembalikan perempuan pelacur hanya mengganggu dan merusak rumah tangga. Perhatikan, ingat baik-baik. Kita dilahirkan bukan seperti itu. Kita dilahirkan dari nikah dan keluarga yang Tuhan ajar. Tapi iblis ingin supaya dia masuk mengganggu kita, supaya kita tidak hidup bijaksana. Lihat, apalagi orang sudah tidak ada ayah. Saudara, maka itu kita baca ayat yang terakhir. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya tidak mau berbicara itu secara rohani. Ada wanita tidak mau menikah dengan baik. Tipu sana, tipu sini. Cari uang datang ditanya, itu saya kerja. Padahal kerja seksual, seks bebas. Ini sedang terjadi. Ada di kota dan negeri ini. Saya pernah bisnismen dan saya kenal dan rekan-rekan. Saya ketemu ada orang, saya bilang ditanya rekan mereka itu pengalaman. Saya ada selama plasma, saya ada di dalam, tapi banyak hal yang saya dosa-dosa ini. Dan saat ini saya sampaikan supaya kita jangan sampai kita terkena, karena ini berbahaya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan saudara mimpi kerajaan Allah di surga nanti 1000 tahun dari sana. Jangan Anda mimpi kerajaan Yerusalem baru dengan Anda menyanyi satu kota tanpa malam di sana dalam iman. Sementara perbuatan Anda, kerajaan Yesus ada di bumi, gereja dalam pelayanan kerajaan firman Allah sebagai kepala dan mempelai mengatur, lalu Anda tidak mau serius, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Ingat ini. Tadi dikatakan perempuan sundal itu sama seperti seorang perampok yang menunggu korbannya dan menambah jumlah orang yang tidak setia terhadap istri mereka. Pengertiannya begitu. Dia nonton dari dia, oh ini anak ini, ini bebas. Dia copot. Dia jadi perampok. Dia minta duit supaya Anda jadi korban. Dia sudah buat salah di sini, orang lain buat salah. Dia masuk lagi di satu lagi. Ini pelacur yang ada di kota Solo dan Solo. Sedang terjadi. Perhatikan anak-anakmu, perhatikan keluarga rumah tangga kita. Jangan sampai terlena. Sebab ini pekerjaan dunia sudah menunjukkan hal seks bebas sudah tidak lagi disimpan. Segala hal sudah terjadi. Kita dipelihara karena tubuh Kristus. Dipelihara dari pacaran jadi karena sepikir. Oh ya Tuhan, saudara, sementara dunia produk sudah tidak begitu. Apalagi sudah tidak setia ibadah. Kamu pergi ibadah, saya tidak. Orang begini, mereka sudah kenal. Ya, dia sudah lihat menambah jumlah. Dia hitung kota saudara. Oh ini anak ini, misalkan pecat. Oh ini pecat dulu. Saya harus jalan dia. Dia seperti perampok. Dia menjaga, dia menambah jumlah orang. Anda tidak tahu. Sudah satu dia bawa. Sekarang dia cari Anda lagi. Valeria bilang, waktu dia ketemu pada seorang ibu di pesawat itu, dia tanya ibu lagi buruk kumat tani. Dia tidak ada lagi, oh seorang Kristen, bukan. Baru ibu juga tidak kenal dia pendeta. Saya seorang jemaat iblis. Tadi sebentar lihat saya berdoa untuk para gembala, hamba bantu dia berisikan dan supaya jatuh dalam persidangan. Kalau boleh mereka tinggalkan pekerjaan Tuhan. Jemaat ini, kalau Anda tidak bertobat sungguh-sungguh, menerima ajaran urapan Allah masuk dalam benar, Anda akan tertinggal. Maka iblis roh ini, dia akan membuat Anda menjadi penyebab dan Anda akan merusak ke sana kemari. Dan Anda punya harga hidup sudah tidak ada lagi. Anda akan dibuang seperti binatang. Menangis itu tidak akan terangkat kecuali sekarang Anda bertobat. Tuhan, aku bertobat. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku tidak mau ulangi lagi. Dan kalau Tuhan sudah boleh, maka tidak akan jatuh. Kuncinya pengakuan. Tidak mau mengaku, dosanya dia tinggal kekal. Tinggalan dan menuju kepada kematian. Saudara, Galatia menjelaskan orang menurut kecenderungan hati yang salah itu menghasilkan pikiran kotor, hawa nafsu, amarah, perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali dia sendiri. Di Roh Kudus, pestalian dan sebagainya. Siapa yang mau hidup seperti itu, dia tidak akan mewarisi
berada. Siang ini saya bertanya, maukah Anda menyebut kerajaan Allah? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal mereka. Sebab apa? Engkau berkumpul di tempat persekutuan, tapi engkau tidak cukup menyelesaikan. Begitu engkau keluar, engkau dijemput. Aku katakan, engkau tidak mewarisi kerajaan. Damai, sukacita dalam rumah yang ada yang ada dalam susah. Mari kita dengar. Kalau sebaiknya kita sudah saya kembali dulu. Saya berpengalaman dari nasihat orang tua, nasihat firman Allah. Karena Allah itu sanggup menahan. Jangan biarkan diri terganggu, karena masih ada kasih sayang. Setiap ajaran yang datang kepada Anda, supaya moral kembali menjadi baik. Tipe kehidupan seksualitas, diri sifat, peranan seseorang seks, kehidupan seks yang Anda menuju kepada penawaran ini, Anda berhenti. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku bukan milik dunia ini. Aku sudah menjadi milik Allah. Aku milik keluarga Allah. Kasihani saya. Saya mau ke surga. Amin. Kita tunggu Bapak. Sudah jam berapa?